Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah semuanya, dimanapun kalian berada. Ya, kali ini ya kepencet bang. Ya, harus hati-hati kalau geser karena ini sensitif. Ya. Kali ini kita akan memanfaatkan fasilitas podcast kita yang perdana. Ini walaupun kita sudah pernah melakukan podcast beberapa kali, ya 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama dengan Pak Yamin, yang kedua dengan Bu Nida. Waktu itu berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang tentang, ya temanya ada di situ, menjaga kebersihan madrasah. Ya, harusnya ini ada Mas Awam dan Mang Kusrin ini. Iya. Pada kemana ini? Tadi di ruangan. Di ruangannya. Ya. Nah, karena kita akan menghadapi tahun pelajaran baru, jadi kita akan menyampaikan di YouTube, nanti kita publik di YouTube biar peserta didik baru terutama, dan yang tidak lupa ya kelas 2 dan kelas 3 besok ya. Ini di sini ada narasumber kita yang berjibaku dengan kebersihan, yaitu ada Bang, siapa namanya Bang? Bang Jali. Bang Jali. Ya, mic-nya didekatkan Bang Jali. Iya, nah, Bang Jali. Ya. Nama lengkapnya siapa Bang? Nama lengkap saya Maksun Hozali. Maksun Hozali. Panggilannya Bang Jali ya. Iya, ini sudah gampang. Sudah populer di kalangan anak-anak ini Bang Jali ya. Oke, sementara ini perkenalannya di sini tugasnya sebagai apa Bang? Sebagai di sekolahan kebersihan. Kebersihan. Iya. Mic-nya mandan dijengat nama ning Bang. Nah, biar mengarah tepat pada sasaran. Kebersihan ya. Iya. Kemudian saya tahunya juga pelatih sepak bola ya. Itu kan cuma hobi. Hobi ya. Hobi ya. Ya besok-besok kalau misalnya ada adik-adik yang tertarik untuk ikut sepak bola bisa. Oke. Pelatihnya bisa bergabung dengan Bang Jali dan Pak Jugo ya. Pak Jugo. Selaku pembina utama ya. Oke, teman-teman. Kebersihan sebagian dari iman. Iya. Betul. Tapi masih sering dijumpai masalah-masalah dengan sampah ya Bang. Iya. Yang biasanya ditemukan bagaimana Bang kondisinya Bang? Kalau sampah sih sekarang sudah nggak terlalu apa ya? Dari dulu loh. Nggak kayak dulu. Sekarang udah mendingan ya. Mendingnya gimana? Mendingnya ya sudah berkurang lah. Berkurang. Ya. Tapi dari segi kesadaran anak-anak untuk membuang sampah gimana Bang? Masih kurang lah. Kurang ya? Oh iya, saya juga sering masih menjumpai itu berserakan sekali. Ya. Biasanya di mana Bang yang paling berserakan Bang? Kalau berserakan sering kan anak-anak duduk di teras. Ngobrol-ngobrol. Ya lupa buang ke sampah, tinggal pergi ya. Tinggal pergi aja ya. Padahal tempat sampah jumlahnya banyak nggak sih Bang? Banyak, ratusan ya. Ratusan tempat sampah sudah disediakan di madrasah ya. Tapi masih banyak peserta didik yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Betul sekali. Nah, sampah apa aja sih Bang yang biasanya berserakan itu? Contohnya plastik sama botol cup itu. Plastik sama botol cup. Ya. Padahal sudah dikasih keringanan di sekolah kita, masih boleh menggunakan botol-botol kayak gitu ya. Karena selain bisa didaur ulang juga praktis ya gitu ya Bang ya. Masa harus pakai bawa apa itu? Mau beli es aja bawa termos ya. Iya. Tapi kalau kayak gini terus ya mungkin nanti kebijakannya bisa saja diganti. Ya nggak akan ada lagi plastik. Nah makanya buat adik-adik besok kalau beli jajan, makanan, minuman
sampahnya dibuang di tempat sampah. Rasanya capek nggak sih Bang jadi petugas kebersihan? Kalau dirasa sih ya capek. Tapi kalau dinikmati ya alhamdulillah. Maksudnya biasa aja itu. Biasa aja ya. Betul ya. Ya kalau saya lihat memang Bang Jali ini orangnya yang sangat ikhlas beramal ya. Amin. Sesuai pekerjaannya. Tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa kebersihan itu tanggung jawab bersama, betul? Iya betul. Bukan ya. Satu orang. Bukan satu orang, dua orang ya. Intinya semua, ya guru, ya siswa, ya pegawai apa ya, gitulah. Bukan karena ada petugas kebersihan terus kita boleh buang sampah sembarangan ya. Betul. Kayak gitu ya. Saya kemarin sempat kunjungan itu kegiatan lomba waktu itu di SMP di Cilacap sana, itu setiap kelas itu membuang sampahnya sendiri ke tempat penampungan sampah gitu loh Bang. Nah itu kalau bisa diterapkan bagus ya Bang ya. Itu bagus banget itu. Jadi mengurangi sampah di luar. Sampah di luar ya. Nah, kalau bisa ya dilaksanakan ya kayak gitu. Siap. Nah, itu kemarin juga sudah sempat saya ajukan ke Waka Kesiswaan yang selaku pemegang kebijakan itu terhadap peserta didik kita Bang. Ya. Nah, strateginya atau apa yang ingin disampaikan ini Bang Jali kepada peserta didik di tahun pelajaran besok? Nah, ya intinya buang sampah lah pada tempatnya. Terus jaga kebersihan musola. Itu penting itu. Itu penting banget buat yang sholat dan lain-lain. Betul. Udah. Kalau dari teman-teman yang lain gimana Bang? Pernah dengar selentingan dari teman-teman yang lain dari Mas Awam atau Bang Kusrin terkait pesan mereka karena mereka nggak bisa hadir di sini ya? Ya intinya buanglah pada tempat pada sampahnya, terus janganlah mainan tanaman di apa tuh di halaman. Di halaman. Iya. Jadi yang pertama buang sampah pada tempatnya ya, ingat kalian bertanggung jawab atas sampah kalian masing-masing untuk dibuang di tempat sampah. Yang kedua tadi menjaga kebersihan musola ya, menjaga kebersihan musola. Iya. Satu lagi itu tadi tentang taman ya. Iya. Jadi setiap jahil tangannya. Oh jangan jahil. Biasanya apanya yang dipotek-potek ya? Daun-daun. Sama naik-naik pohon itu. Oh naik pohon ya. Bahaya banget tuh. Bahaya loh. Ya makanya jangan naik pohon. Sama menjaga taman ya. Taman kita biar tetap asri. Sekolah kita bisa hijau. Nyaman ya buat belajar, nyaman ya. Juga adem iya. Kalau banyak sampah pastinya nggak nyaman ya Bang ya. Nggak nyaman di mata loh. Di mata. Iya. Dirasa juga. Rasa juga. Rasanya nggak nyaman ya. Kalau untuk pihak sekolah sendiri mungkin ada permohonan apa Bang? Misalnya mau ditambah tempat sampah atau gimana ya Bang? Ada permohonan nanti biar siapa tahu Pak Kepala Sekolah mendengar atau sarana dan prasarana mendengar ya. Kalau tempat sampah sih lebih dari cukup. Cuma apa ya, jajannya kok sering bawa ke tempat-tempat itu ke kelas loh. Enggak satu tempat loh. Maksudnya biar buang sampahnya di tempat sampah. Paham? Iya. Iya. Jadi kalau beli jajan, iya, jangan bawa ke kemana-mana. Ya, makanya sambil jalan itu kan nggak bagus. Iya. Ini kan madrasah loh. Oh betul. Ya, jadi kalau kalian beli jajan, ya jangan sambil jalan makannya. Nanti kalau sambil jalan, salah satunya bisa membuang sampah sembarangan karena lagi digigit habis sambil jalan wah itu ya. Jadi makannya duduk di depan kelas misalnya ya. Karena di depan kelas insya Allah ada tempat sampah.
ada per kelas itu per kelas ada. Nah, itu nanti kalau duduk kan enak. Dekatnya tempat sampah, dibuang di tempat sampah ya. Berarti butuh pengawasan lagi ya. Nah, terus nggak minta tempat sampah. Kalau cukup. Ya, kalau alat-alat kebersihan sudah cukup ya. Cukup. Oke. Nah, gitu teman-teman, mungkin ada lagi Bang sebelum ditutup untuk podcast tentang menjaga kebersihan madrasah ini ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Yang disampaikan atau ingin ditekankan lah. Penutup. Ini penutup buat anak-anak. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan musola, tempat toilet, tempat wudhu, dan jaga keamanan gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi jadi ingat masalah toilet. Ya Bang ya. Sering sekali didapati kejadian-kejadian yang sembarangan lah ya Bang. Contohnya apa Bang? Kalau itu apa ya? Kap masukkan ke kloset. Waduh, ini bisa bikin mampet ini ya. Apalagi Bang? Yang kedua, banyak anak-anak yang merokok. Merokok di dalam kamar mandi? Iya. Oh, ini kasus ini ya. Ya besok bisa diberi punishment yang berat ya Bang ya. Harus itu. Nah, karena ini sudah diingatkan ya. Nah, sering ketemuan saya satu dua kali peringatkan itu aja. Oke, ada lagi. Kalau di ruang toilet banyak tulisan. Oh, tulisan coret-coret. Ya, ini itu kaligrafi yang elegan. Tempat guru. Ya, kaligrafi yang elegan. Nah, ini anak-anak betul sekali. Ya, kadang nggak cuma di toilet ya Bang. Iya. Tapi ini banyak sekali di toilet. Ini coretan-coretan pastinya. Yang tidak bacaannya yang tidak sopan. Tidak sopan. Nah, ini teman-teman bisa untuk saling mengingatkan kepada teman ya, untuk tidak coret-coret di kamar mandi. Apalagi sekarang baru saja dicat ulang ya Bang. Dicat ulang sudah bersih. Harapannya kalian bisa menjaga fasilitas bersama. Ini nggak cuma punya kalian tok ya. Jadi semuanya memiliki, nggak usah coret-coret, nggak usah sok jagoan. Nah, kalau pengen coret-coret ke guru, ya dinilai fasilitas. Nah, nanti bilang saja ya, lapor saja ke Bapak Ibu guru untuk diberikan fasilitas. Misalnya di tembok pagar keliling gitu ya, dibikin lomba. Nah, kayak gitu kan bagus malah ya. Iya, daripada coret-coret udah bahasanya nggak sopan. Ya. Terus tulisannya jelek. Nggak enak dibaca. Kalau enak dibaca mungkin mending ya. Orang mending aja ya. Oke, saya dengar juga sering ada yang buang air besar nggak disiram. Oh, sering itu. Waduh, Jan. Padahal gayung ada. Gayung ada, ember ada, airnya ada. Nah, airnya banyak, tinggal tur loh. Kok bisa ya Bang ya? Ya ini mungkin kayak gini loh Bang. Anak lagi BAB, pintu dikunci dari luar, dimainin jadi digedor-gedor terus dia langsung keluar gitu. Jadi keamanannya bingung. Oh iya. Nah, nih buat teman-teman yang suka jahil ya, pokoknya jangan jahil. Ya. Kita hidup bersosial, hidup bersama. Kalau kita dijahili juga nggak suka pasti ya Bang. Banget ya, makanya jangan jahil kepada teman. Nah, terus intinya bicaranya yang sopan lah. Bicaranya yang sopan. Ini sekolahan bukan tempat umum. Betul. Ya gitu aja. Kayak gitu. Ya. Buat teman-teman semuanya, tadi itu masalah toilet, masalah lain sebagainya, harusnya kalian sudah bisa memahami ya pentingnya menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan di madrasah kita ya. Kalau ada apa-apa lapor saja kepada Bang Jali atau Bapak Ibu guru ya. Kalau syukur-syukur kalian bisa menjadi contoh
duta kebersihan, iya betul. Duta lingkungan, duta sampah. Tapi bukan menjadi sampah di madrasah ya, iya. Duta yang peduli kepada sampah. Nah, kayak gitu. Oke, cukup ya, mungkin itu saja pembincangan kita kali ini terkait dengan menjaga kebersihan di madrasah. Semoga di kesempatan lainnya kita bisa ngobrol hal-hal yang lain, Bang. Kehidupan pribadi atau pesan-pesan motivasi. Karena saya lihat Bang Sally ini orangnya sangat bisa menikmati kehidupan ya, optimis, selalu tersenyum, wah, semangat. Iyo, laki-laki harus semangat ya, harus semangat. Sayang pada ibunya, wah, harus, itu kewajiban. Komplit pokoknya. Ya, itu saja dari kami. Intinya jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi Bang? Ini kebersihan musola, musola, taman, dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Hemat air, hemat listrik dan lain sebagainya. Hemat uang jajan. Iya. Kita bertanggung jawab atas kebersihan madrasah kita bersama-sama, bukan tanggung jawab hanya 1-2 orang ya. Kalau nanti Bang Jali marah, maka sampahnya tidak akan dibersihkan, dibiarkan saja loh. Gimana? Ya, kan? Ya, biar kalian tahu efeknya. Kadang-kadang saya kepikiran kayak gitu, Bang. Tapi ya kasihan. Iya. Terus kotor terus. Iya, jadi misalnya saya kepikiran, ya udahlah sekali-kali seminggu nggak usah dibersihin, coba anak-anak berpikir apa enggak ya. Iya, tapi ya Pak gurunya nggak nyaman pasti. Ya pasti. Iya ya, tapi nggak tega. Makanya kalian coba membangun kesadaran pada diri kalian masing-masing. Oke. Terima kasih, itu saja dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Betul Bang? Betul ya. Mari kita jaga bersama madrasah kita, MTS Negeri 3 Cilacap, Relung Wali. Religius, apalagi Bang? Unggul, berwawasan, lingkungan. Ya Bang Jali saking fokusnya pada jaga kebersihan sampai keringetan ya, kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya, sip. Oke.